Amin. Kekuatan kita hanya dari Tuhan. Hanya karena sukacita dari Tuhan. Dengan kondisi seperti apapun yang kita alami saat ini. Percaya, Yesus ada selalu bersama dengan kita. Amin. Biar sore hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya dengan puji-pujian kita, dengan penyembahan kita. Seberapa kita yang ada. Yesus katakan 1-2 orang berkumpul, di situ Yesus hadir. Amin. Dan saat ini pun Yesus ada di sini bersama dengan kita, melawat setiap kita. Haleluya Yesus, terima kasih. Oh haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini, Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan iman, ku yakin Kau ada Tuhan di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di. Ada apa saudara? Kemenangan terjadi, amin Tuhan. Katakan ku menyembah. Haleluya Yesus, haleluya Kau ada di sini. Oh, ku menyembah hanya dalam hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan, yakin Kau ada di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir, yes. Ku rasakan kuasa yang tak ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
kami Yesus, dengan kerinduan kami. Kau pilih kami satu persatu Tuhan. Ucapkan imanmu, ucapkan syukurmu di hadapannya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan, iman kami Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, serukan kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Sekali lagi. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Itu janjimu bagi kami Yesus. Kemenangan demi kemenangan Kau berikan atas kami. Engkau yang beri kemenangan Tuhan. Kami bersorak-sorai merayakannya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa atas pribadi kami, lepas pribadi Tuhan. Bapa, kami tidak sanggup melakukan apapun tanpa penyertaan-Mu, tanpa campur tangan-Mu. Kami boleh berusaha, tapi semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Setiap usaha kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, sore ini kami rindu menyenangkan hati-Mu dengan puji-pujian penyembahan kami. Sebagai ucapan syukur kami untuk setiap berkat, untuk setiap pertolongan, untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau tilik hati kami satu persatu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Jika ada kelemahan, Kau berikan kekuatan. Jika ada lemah tubuh, Kau berikan kesembuhan. Jika ada Tuhan jalan buntu, ada jalan keluar yang Kau sediakan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami percaya padamu, saat kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, kemenangan yang Kau janjikan. Kami siap meninggikan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kekuatan kita hanya karena sukacita dari Tuhan. Amin. Berdiri aja ya. Iya. Ya enggak, Pak duduk. Cuma 3 lagu ya. Terima kasih. Kita hari selah pasang sukacita sudah kekuatan bagi ku dapat kan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Iman sukacita sudah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
surga nyata, penuhiku terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badai. Angkat tanganmu. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata, penuhiku. Serukan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata, penuhiku. Sekali lagi, haleluya. Ada dalam hatiku, dengan penuh iman, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, bersorak bagimu, sukacita surga nyata, penuhiku. Sukacita surga nyata, penuhiku. Sukacita surga nyata, yes, penuhiku. Amin Tuhan. Itu kekuatan kami, sukacita dan ucapan syukur. Tuhan lebih tahu cara untuk membuka jalan bagi kita. Dia tidak pernah lalai dengan janjinya. Jika saat ini kita ada dalam lembah kekelaman, mungkin saat ini kita sedang ada di posisi yang paling bawah. Kita tidak tahu arah kemana kita akan berjalan. Mungkin kita direndahkan, mungkin kita diacuhkan, mungkin kita nggak dianggap, mungkin kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Untuk esok hari pun kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kita percaya, Tuhan lebih tahu cara untuk membuka jalan bagi kita. Dia tak pernah gagal dengan janjinya. Di pujian tadi, dia tidak pernah gagal menjadikan kita sebagai pemenang. Amin, Yesus. Kami percaya, Yesus. Kami percaya, Yesus. Kami percaya, Tuhan. Oh, katakan, Engkau yang lebih tahu. Haleluya, Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan ku percaya kau
Kita mengatakan aku percaya Kau tidak pernah gagal Tuhan. Aku percaya Kau tidak pernah lalai. Amin. Jika saat ini belum Tuhan, aku percaya waktumu yang terbaik. Amin. Buat kami sabar, buat kami tenang dalam menanti janji-Mu Tuhan. Yesus, kenakan pujian yang lagi saudara. Engkau yang lebih tahu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ini iman kami Yesus, jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Sembah Dia, kami tinggikan Engkau. Ini iman kami Yesus, ini pernyataan iman kami Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Ya Tuhan, kami mengenal Engkau sebagaimana Engkau ada Tuhan, melalui setiap perbuatan-Mu, pekerjaan-Mu di dalam setiap hidup kami anak-anak. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau nyatakan kedaulatan-Mu, Engkau nyatakan Tuhan semua yang terbaik, yang daripada surgawi dalam setiap kehidupan kami anak-anak. Terima kasih atas kasih-Mu, karunia-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu, kelimpahan daripada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh pada detik ini, kami tetap dapat memandang Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Yes, terima kasih Tuhan,
Sebentar kami hendak belajar firman-Mu, untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, untuk kami lebih tahu lagi, untuk Engkau menyatakan rahasia-rahasia kerajaan surga dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami yang hadir di tempat ini, Tuhan, dengan hati yang lembut, Tuhan. Sehingga hati kami, pikiran kami dapat menerima setiap firman yang Kau tabur pada hari ini. Dan firman itu, Tuhan, merubah pemikiran kami, akal budi kami, sehingga hidup kami makin hari makin disempurnakan. Seperti Kristus sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, dan kita semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, Amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah datang tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Kami percaya ya, sungguh luar biasa karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa setiap kita, setiap jemaat itu semua selalu dalam kondisi yang baik-baik, yang dahsyat, yang luar biasa di semua bidang. Amin. Ya. Hari ini kita mau dengar kesaksian yang saya percaya kesaksian itu hebat karena ada karya Tuhan di dalamnya. Siapa yang percaya setiap karya Tuhan itu hebat, dahsyat? Amin. Amin. Kita semua percaya. Ya, saya persilakan Ibu Lili untuk menyaksikan kehebatan karya Tuhan, percayaan Tuhan. Ini tahu kan Pak, ini mobil box ya Pak. Ini orang naik ngelihat mobil ini kan pasti drivernya sudah nggak ada ya. Tapi ini Tuhan ada di sini. Nah, saya enggak apa-apa. Cuma luka sini sama sini. Pagi jam 4:30 tuh saya dibel orang. Bu, saya dari security-nya Pak Nyoto kerja. Ya ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Lu enggak ada apa-apa kok pagi-pagi ngebel. Iya Bu, enggak ada apa-apa. Udah dimatikan. Sebentar lagi bunyi lagi. Ada apa ya Pak? Saya temennya, dari mana? Enggak dijawab, dimatikan. Saya tak diem sampai 2:30 ada orang datang. Bu, saya dari Gergaji. Ada apa Pak? Saya disuruh Pak Nyoto suruh ngasih kabar orang tuanya. Ya saya Pak. Pak Nyoto kecelakaan Bu. Loh, lah di mana? Pemalang, Lingkar Pemalang. Ya ini mobilnya kayak gini, dia dicepet tengah Pak. Depannya si Basurya, belakangnya si nyeruduk. Kayak gini, naik mobil kayak gini pasti kan orangnya sudah nggak ada ya, supir dua ini. Masuk rumah sakit KB. Nah aku terus gini loh. Aku berarti masuk ngebel ki masuk berarti orang ini meh ngabari ini cuman mungkin orangnya ndak bisa ngomong ya, ora diteruske terus dipateni. Ini orangnya ya kecepet di sini Pak. Dia kecepet cuman dagunya yang dijahit sama tangannya sini ini. Kecepet di sini. Yang mana Bu? Lingkar Pemalang. Oh fotonya. Bener tak kono. Ini orangnya kecepet di sini sampai 1 jam. Dia pulang-pulang bilang gini, sebelum pulang telepon mah aku mau ketemu Gloria mah.
Nah ketemu Gloria kenapa masih di Pemalang udah bilang gitu, aku mau ketemu Gloria mah. Lah kok ketemu Gloria motorku remuk kabeh kok mah. Ya ini mobilnya gini nih. Kalau orang lihat mesti nggak percaya ya. Mobil kayak gini orangnya selamat dua-duanya. Tapi Tuhan ada di sini. Ada di sini, dia pulang malam jam 11 diantar sama orang kantor. Ini aku ya nggak percaya mobil kayak gini kok anakku bisa balik ngono lho. Hati terus gini nih Pak. Terus aku meh ngebel anakku sing kecil aku rak wani, kok ndak dikira piye. Aku diem wae to. Terus ada sing ngebel. Ci, anakmu lanang meh telepon, lah sing di sing nang Rembang. Oh iya. Meh ngomong apa? Ndak tak kasih tahu tapi dia sudah tahu dari teman-temannya. Sekarang masih di rumah sakit, Bu. Sekarang udah pulang ya, hari Rabu kemarin malam itu diantar pulang sama orang kantor jam 11. Bagaimana kondisinya? Temennya ya kondisinya sini dijahit sama ini. Udah kakinya kecepit, tapi buat jalan sakit, orang delamaan ini kena kaca. Ya gitu. Ya, terima kasih kesaksiannya. Tepuk tangan untuk kesaksian yang hebat. Luar biasa. Tepuk tangannya kok kayaknya ndak anu ya. Semangat, Pak. Kita tepuk tangan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, luar biasa kesaksiannya. Saat kita lihat fotonya, baru lihat fotonya belum aslinya aja, itu sudah jelas pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, dijagai walaupun mengalami hal yang tidak enak, tetapi Tuhan siap menolong. Kecelakaan, hal yang enggak baik bukan berasal dari Tuhan, tetapi Tuhan siap menolong anak-anaknya yang mencintai, mengasihi Dia. Amin. Ya, kita terus doakan kondisinya sehingga makin cepat disembuhkan, dapat beraktivitas lagi ya. Nah, anak-anak terang. Anak-anak terang, siapa sih yang anak-anak terang ini? Ya. Anak-anak terang di saat kondisi dunia ya, dilanda kegelapan. Ya. Kapan itu Bapak Ibu Saudara? Kondisi kegelapan ini kapan nih? Saat ini kira-kira kondisinya terang atau gelap? Dunia. Gelap ya. Semua serba tidak menentu. Ya. Semua serba tidak menentu. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 5. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Saya bacakan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, kita perhatikan di sini. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Siapa yang dimaksud di sini anak-anak terang dan anak-anak siang? Amin. Siapa yang mengaku dirinya anak-anak terang, anak-anak siang? Amin. Ya, kita semua ya. Kita bukanlah ya. Coba katakan, bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi kita ini bukan orang-orang malam, bukan orang-orang kegelapan, tapi kita dikatakan anak-anak terang dan anak-anak siang. Amin. Nah, kebanyakan pengajaran ya itu mengatakan bisa kadang-kadang kamu ada di dalam gelap, ada kadang-kadang kamu ada di dalam terang. Ya, kapan itu? Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, kita dikatakan anak-anak terang. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang melanggar hukum,
ya, kita dikatakan anak-anak gelap atau orang-orang malam. Nah, banyak pengajaran seperti itu. Padahal kenyataannya kita ini adalah anak-anak terang. Ya. Seperti kalau Bapak Ibu Saudara ya berperilaku seperti monyet misalnya. Berperilaku seperti monyet. Itu tidak merubah kenyataan bahwa Bapak Ibu Saudara secara natural adalah manusia. Amin. Sekali kita dikatakan terang, walaupun kita masih melakukan kejahatan, ya, bukan saya mengajarkan untuk boleh-boleh aja melakukan kejahatan, tidak, ya, tetapi kita belajar di sini realita kita ketika kita percaya kepada Tuhan, menjadi ciptaan baru, kita dikatakan anak-anak terang, ya. Nah, apakah terang itu? Seperti apa sih terang itu? Ya, kita lihat ketika terjadi tulah ya kegelapan, ya tulah keberapa itu? Ke-9 ya. Tulah ke-9 ketika bangsa Israel mau dibebaskan dari tanah Mesir, ya dikatakan ya tulah ke-9 itu berfirman Tuhan kepada Musa. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Bayangin Bapak Ibu, kegelapan itu bisa kita raba saking gelapnya pada waktu itu. Ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi, perhatikan ya, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ya, kondisi gelap. Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, ya gelap pada malam hari. Ya, kalau saya jalan dari pojok kampung yang ada masjidnya itu sampai ke sini nggak ada lampu. Gelap, tapi saya masih bisa lihat. Walaupun saya matikan lampu motor. Ketika di sini mati listrik, mati lampu, gelap, tapi saya masih bisa lihat. Karena masih ada benda-benda terang, masih ada bintang. Ya, saya masih bisa lihat pojok sana, pojok saya masih bisa. Tetapi di sini dikatakan tulah ke-9 itu betapa gelapnya saat itu. Bahkan kegelapan itu bisa kita rasakan. Sampai tidak bisa kita bangun. Sampai kita nggak bisa mengenali orang di sebelahnya. Ya, saking gelapnya. Tetapi, ya dilihat. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Bapak Ibu Saudara, kita bayangkan di tengah-tengah kegelapan itu yang sangat gelap. Ada terang di keluarga orang-orang Israel. Saya percaya itu bukan terang yang alami. Ya, itu lebih dari terang yang rohani, yang spiritual. Ya, karena kalau itu terang yang alami, seperti ada lilin misalkan, ada api, atau ada minyak, atau ada teplok lah ya, petromak waktu itu. Saya yakin Mesir lebih punya, amin. Ya, jadi terang di situ benar-benar terang. Orang Israel, keluarga Israel pada waktu di tengah tulah kegelapan itu, ya mereka ini ada di dalam terang. Ya, keluarganya terang, bisa melihat, bisa tahu, tidak ketabrak, tetap bisa beraktivitas. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu bedanya kegelapan dan terang. Ya. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, meskipun dunia gelap saat ini, meskipun saat ini dunia ini gelap, dunia ini mengalami hal buruk, ya, orang sudah bingung, orang ketakutan, orang panik, mau seperti apa. Tetapi kita percaya, gereja Tuhan, keluarga Tuhan, ada di dalam terang. Amin. Amin. Ya. Nah, siapa yang menciptakan terang ini? Siapa yang menciptakan terang ini? Kita buka Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya,
dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi siapa yang menjadikan terang? Allah, ya. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisah nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi penciptaan terang ini ya berbeda dengan diciptakannya matahari dan benda-benda terang langit. Ya, berbeda. Sebelum ada matahari, ini penciptaan baru hari pertama. Penciptaan matahari hari keberapa? Hari keempat ya, keempat. Ya. Belum ada matahari, tapi sudah ada terang yang memisahkan antara terang dan gelap. Ya. Jadi terang itu bukan matahari. Ya, saat ini kita lihat, oh ada matahari berarti terang. Terang yang sebenarnya bukan matahari, tetapi terang yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Allah itu sendiri. Ya, jadi kalau kita kepengen ngerti bagaimana terang itu, ya, mau tidak mau, kita datang kepada pencipta terang itu. Kalau kita mau hidup kita ini terang, mau tidak mau, kita harus ada di dalam Tuhan. Amin. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9, ya, pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, dalam Dia itu siapa? Dalam Allah. Allah yang mana? Allah yang firman tadi. Ya, amin. Nah, Allah yang firman itu siapa? Tuhan Yesus. Ya, dalam Yesus berarti ya, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Kalau kita ada di dalam terang, kegelapan tidak menguasainya. Ya. Nah, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi saya ulang, terang itu siapa? Jadi kalau kita, ya, dikata di ayat 5, terang itu percaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Masih ada enggak yang takut dengan kegelapan? Masih ada enggak yang takut berjalan di dalam kegelapan? Harusnya apa? Harusnya kegelapan itu takut kalau kita lewat, karena kita membawa terang. Bukan kita yang takut di dalam kegelapan. Ya. Jadi kalau kita ini ada di dalam situasi yang gelap apapun, situasi dunia yang gelap apapun, siapa percaya hidupnya di dalam terang? Siapa yang percaya hidupnya dalam terang? Ya, harus percaya, yakin, karena kita ada di dalam Kristus dan Kristus itu ada di dalam terang. Ya, di dalam Yesus, yaitu berarti kita di dalam terang. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, dan inilah berita, 1 Yohanes 1 ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, kita ditegaskan dengan firman ini lagi. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali, ingat, sama sekali tidak ada kegelapan. Ya. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus, maka kita ada di dalam terang. Ya. Jadi kita tegaskan lagi, ya. Kita percaya lagi, ya, bahwa kita orang Kristen tidak pernah ada di dalam kegelapan. Amin. Ya. Jadi jangan, aduh aku kok masih berbuat salah.
ya kita masih bisa berbuat dosa. Kita masih bisa berbuat salah, tetapi kita melakukan itu semua di dalam terang. Artinya apa? Kehidupan kita terbuka. Ya, Tuhan melihat apa yang kita perbuat, tetapi Tuhan tetap tidak menghakimi kita. Ya, karena Dia mengasihi kita. Karena Dia melihat roh anaknya yang terang itu di dalam hidup kita. Dia melihat roh anak yang benar itu di dalam hidup kita. Bagian kita apa? Bagian kita terus diperbaharui akal budi kita. Ya. Supaya apa? Supaya hidup kita sama seperti firman Tuhan. Ya. Nah, kita lihat lagi supaya lebih meneguhkan lagi ya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, ya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya. Nah, kondisi orang percaya saat ini yang harus kita sadari, kita hidup di dalam terang. Ya. Benefitnya apa? Hidup dalam terang. Manfaatnya apa hidup dalam terang? Ya, dikatakan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Ya, jadi tidak seperti pengajaran yang tadi saya ceritakan, yang saya katakan, oh aku masih berdosa, ada orang yang masih berdosa, berbuat salah, dia berarti hidup dalam kegelapan. Kalau dia melakukan, orang Kristen itu melakukan kasih, melakukan kebaikan, dia hidup dalam terang. Enggak seperti itu. Bukan berarti saya melegalkan perbuatan dosa, enggak. Tapi ini kebenaran firman, karena kebenaran firman ini yang akan memerdekakan kita. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tetap diterima oleh Tuhan. Kita anak-anak Tuhan tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Kita terus diterima oleh Dia supaya hidup kita senantiasa diperbarui. Ya. Hidup kita yang masih ada salah, yang masih ada dosa, yang masih belum sempurna, hari demi hari terus disucikan, terus dikuduskan. Ya. Sehingga apa? Kita bisa berbuat benar, betul-betul benar. Ya. Hidup benar di dalam kebenaran. Ya. Nah, Nah, kalau begitu kan kita percaya bahwa orang Kristen selalu di dalam terang. Amin. Siapa masih belum percaya orang Kristen hidup, ya belum tentu hidup di dalam terang. Ya, enggak ada ya. Semua percaya bahwa orang Kristen selalu di dalam terang. Nah, ini kata Yesus sendiri ya. Yohanes 8 ayat 12. Bukan kata saya, tapi kata Yesus sendiri. Ya, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Ya. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, jelas kan di sini firman ini? Yesus sendiri yang bilang, Yesus sendiri yang bicara. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, barang siapa percaya kepadaku, ya, melainkan ya percaya padaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tidak akan, selalu berjalan dalam terang. Amin. Ya, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau kita masih berbuat salah, masih berbuat dosa, kita sadar bahwa kita melakukannya di dalam terang. Dan mari terus diperbarui hidup kita. Oh iya, aku berbuat salah. Sehingga tidak seperti ketika bangsa Mesir itu mengalami itulah, mereka bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada yang waktu itu mencuri, nggak ada yang tahu. Kalau pada waktu itu melakukan kesalahan, nggak ada yang tahu. Bahkan dirinya sendiri nggak tahu. Tetapi ketika kita ada di dalam terang, ketika kita masih melakukan hal yang salah, kita sadar, kita ngerti, oh iya aku masih salah. Nah, tinggal berbalik lagi. Ya, amin.
Nah, tetapi bagaimana ya? Ini ada firman Tuhan juga yang seolah-olah bertentangan. Ya, kita buka dalam 1 Yohanes 2:9. 1 Yohanes 2:9. Di sini dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Seolah-olah firman ini, ayat ini ya, bukan firman ini, ayat ini bertentangan dengan tadi ya, di Yohanes 8 ayat 12 tadi. Ya, seolah-olah bertentangan. Enggak, ya. Firman Tuhan tidak mungkin bertentangan, ya. Barang siapa berkata, artinya barang siapa yang mengaku dirinya, setiap orang bisa saja mengakui dirinya sebagai terang. Setiap orang bisa saja mengaku dirinya sudah kudus, sudah suci. Walaupun dia bukan orang Kristen. Ya, bisa mengakuinya. Ya, tetapi kita lihat sekarang buahnya seperti apa. Ya. Nah, barang siapa mengasihi saudara, ia tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ya, kasih itu tidak diusahakan, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu kasih kepada saudara itu tidak diusahakan untuk kita mendapatkan terang. Amin. Untuk kita mendapat kasih tidak perlu diusahakan untuk kita membayar sesuatu yang suci, yang benar daripada Tuhan. Tidak. Tetapi kasih itu adalah buah. Ketika kita ada di dalam terang, ketika kita melekat dengan Kristus, itu berbuah kasih. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara hidup di dalam terang, ya, ketika Bapak Ibu Saudara masih menyimpan kebencian atau kepahitan, rasanya gimana? Enggak nyaman toh, enggak enak toh, ya. Sepertinya kok hidupnya enggak damai sejahtera. Ya. Nah, itu sudah ada buahnya, bahwa buah kasih itu muncul dengan sendirinya. Seperti di sini banyak pohon-pohonan, ya, buahnya nanti enggak perlu tarik-tarik keluar. Ya. Tetapi muncul dengan sendirinya. Ya, kecuali dia sudah dipotong dari batangnya, dari pokoknya, susah, nggak akan bisa berbuah. Ya. Nah, orang bisa mengaku sebagai anak terang. Jadi nggak bertentangan dengan 1 Yohanes 8 ayat 12 tadi. Ya. Kita harus waspada di situ. Nah, di Yohanes 1 ayat 12, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi kalau kita hidup di dalam terang, siapa yang hidup di dalam terang, dosanya sudah diampuni. Semuanya sudah diampuni. Bahkan ketika kita belum berbuat dosa saja sudah diampuni. Ya enggak? Yesus sekarang enggak perlu disalibkan lagi. Padahal hari ini masih banyak yang lahir, masih banyak yang berbuat dosa, masih banyak yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dia tidak perlu disalib lagi. Ya, pengampunan itu sifatnya tindakan yang sudah diselesaikan sekali untuk selama-lamanya. Ya, sekali untuk selama-lama dan tidak perlu diulang kembali. Jadi sekarang Bapak Ibu misalkan berbuat salah, berbuat dosa, jangan nunggu Tuhan aku udah mau ampuni apa belum? Tuhan aku sudah mau ampuni apa belum? Atau Tuhan aku jangan mau hukum ya. Tidak perlu nunggu-nunggu seperti itu. Udah bertobat aja. Ya, lakukan hal benar aja. Gitu. Karena apa? Sudah diampuni. Amin. Amin. Ya, jangan tertuduh terus. Nah sekarang kalau kita punya terang, tetapi bagaimana cara terang itu bercahaya dalam hidup kita? Itu yang penting. Kita sudah ada di dalam terang nih. Tapi ada firman juga, ada ayat juga mengatakan, janganlah terangmu ditaruh di bawah gantang. Artinya apa? Terangmu tidak kelihatan. Nah, kalau saat ini kita sebagai orang Kristen, ya, hidup di dalam terang, terang itu harus bercahaya di dalam hidup kita. Amin. Ya,
Supaya apa? Supaya terangnya itu dinyatakan. Kita buka dalam 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dari gelap akan terbit terang. Kapan itu? Tadi, di kejadian tadi diciptakan terang. Ya, dari gelap diciptakan terang. Nah, ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita boleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi terang itu akan nampak kalau kita melihat wajah Kristus. Seperti pada waktu itu Musa. Ya, Musa baru melihat punggungnya Allah saja. Ya, dia turun dan mukanya memancarkan terang kemuliaan. Amin. Ya, nah, dari mana terang itu bercahaya? Ketika kita melihat wajah Kristus. Ya, ini firman Tuhan mengatakan seperti itu. Pada saat itu ada 3 golongan masyarakat. Ya, yang ada di Israel. Yang pertama orang Yahudi. Orang Yahudi ini orang yang ingin memperoleh terang, pewahyuan. Ya. Sifatnya seperti itu. Kemudian golongan kedua adalah orang Yunani, ingin memperoleh pengetahuan. Yang ketiga golongan orang Romawi ingin memperoleh kemuliaan. Ya. Nah, sekarang saat ini Bapak Ibu Saudara, terang itu sudah ada dalam hidup kita. Dikatakan ya juga yang membuat terang yang percaya di dalam hati kita supaya apa? Supaya kita beroleh terang, beroleh pengetahuan, beroleh kemuliaan. Ya, supaya tujuannya jelas kenapa terang itu harus percaya. Supaya kita beroleh terang, pewahyuan, pengetahuan, dan kemuliaan. Amin. Jadi mau nggak mau kita harus percaya. Karena terang itu sudah ada. Kalau yang di dalam kita ini gelap, mau dikapak-kapake nggak akan bisa percaya. Amin. Ya. Kalau hidup kita ini sudah dipenuhi terang, kita tinggal memancarkan terang itu. Caranya gimana? Caranya kita melihat wajah Kristus. Dari bagaimana caranya kita melihat wajah Kristus? Ya, tengok wajahnya sebelahnya masing-masing, apakah ada wajah Kristus? Ya. Nah, kira-kira wajah Kristus itu di mana sih? Di firman Tuhan. Firman Tuhan itu siapa? Yesus itu sendiri kan? Nah, ketika kita melihat wajah Kristus, ketika kita melihat firman Tuhan, setiap hari, setiap saat, lama-kelamaan hidup kita akan memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Jadi nggak usah susah-susah nyari wajah Kristus. Ya sampai kita mungkin seperti atau mungkin suatu saat saudara ada yang mau nyembah di sana atas sana malam-malam nyari wajah Kristus. Nah, ada di dalam firman Tuhan wajah Kristus. Setiap hari kita bisa menjumpai wajah Kristus. Di dalam firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita temui firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan apa? Hari ini firman Tuhan. Itu semua yang akan merubah akal budi kita. Sehingga hidup kita akan berubah. Kita akan berbuah-buah. Hidup kita akan memancarkan cahaya itu. Amin? Amin. Ya. Jadi kabar gembiranya kita buka ya. Di kabar gembira di Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Ya. Yang terakhir ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Siapa yang suka kabar gembira? Tadi kesaksian tadi kabar gembira apa kabar buruk? Gembira. Kabar gembira, Bu, kabar gembira Bu, senang berarti ada kata. Kabar gembira ya. Ya, karena misalkan ya, terjadi misalkan diambil Tuhan. Itu tetap kabar gembira apa kabar buruk? Kabar gembira. Kabar gembira, karena mati di dalam Tuhan adalah suatu keuntungan ya. Nah, jadi nggak ada satupun yang bisa menakutkan kita dari kegelapan. Amin.
Ya, sampai maut pun tidak bisa menakuti kita. Nah, kita lihat di sini dalam Yesaya. Yesaya 60 ayat 1-5. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Artinya apa? Bangkitlah menjadi teranglah, bukan kita berusaha untuk menjadi terang, tapi tinggal hidup kita ini memancarkan cahaya terang itu. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kapan itu kegelapan menutupi bumi? Saat ini kegelapan menutupi bumi. Saat ini kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ya. Orang khawatir, orang sudah nggak ngerti lagi, orang panik, orang melakukan kejahatan dengan mudah. Ya, semuanya sudah terang-terangan. Ya, mumpung bisa seneng-seneng, mumpung bisa masih berbuat dosa. Ya, ini sudah akhir zaman terus yang digembor-gemborkan. Siapa di sini yang nggak percaya akhir zaman? Semuanya percaya toh? Tapi kenapa masih didengung-dengungkan terus, masih diingatkan terus? Memang kita ini ada di akhir zaman, tapi nggak perlu dibesar-besarkan akhir zaman. Yang Tuhan mau apa? Kita hari demi hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan mencari pengetahuan tentang akhir zaman, bukan. Bukan mencari cara untuk menyelamatkan diri. Bukan mencari cara untuk mencari alternatif, enggak. Tuhan mau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Nah, apa yang ditambahkan? Ya, tadi kemuliaan, hikmat, terang, ya, pewahyuan, itu yang ditambah-tambahkan. Nah, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari sebelah laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara, kita ini sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, pengikut Kristus, percaya kepada Kristus, kita ada di dalam terang. Amin. Kita bukan orang malam, bukan orang-orang kegelapan, dimanapun aja, di kantor, di rumah, di dapur, di kota lain, di luar kota, di dalam kota, lagi masak, lagi tidur, ya, kita tetap di dalam terang. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, tetap kita orang percaya hidup di dalam terang. Kabar baiknya apa? Ketika terang itu ada dalam hidup kita, yang pertama tadi, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, bukan kepada kamu, bukan kepada dirimu, tetapi kepada terangmu. Artinya apa? Dia melihat perbuatan-perbuatan terang itu. Di mereka melihat perbuatan terang Kristus. Amin. Ya, jadi bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Bangsa-bangsa belajar dalam hidupmu. Bangsa-bangsa meminta pewahyuan darimu. Ya, kalau kita hidup dalam terang. Ya. Benefit yang kedua, raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya, raja-raja. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ini bicara bukan nanti ada raja siapa datang pada kita dan datang kepada cahaya yang terbit atas kita. Mencari. Ya. Ini bicara masalah bangsa-bangsa, raja-raja, itu bicara masalah harta benda, kemuliaan, kekuasaan. Artinya apa? Tidak ada kemuliaan, kekuasaan. Tidak ada hukum yang bisa membatasi kita kalau kita ada di dalam terang. Ya.
dikatakan kasih karunia Kristus, tidak ada hukum ya yang lebih lagi, yang mengatasinya lagi. Semua hukum, bahkan hukum Taurat, hukum para nabi, bergantung pada hukum kasih. Amin. Nah, kemudian benefit lain, kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu. Yang keempat, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bukan terus nanti hidup kita nanti tahu-tahu orang ngirim TV, ngirim harta benda, ngirim uang, ini segala macam dari hidup kita. Bukan seperti itu. Ya. Tetapi tadi kita mendapatkan 3 hal tadi. Terang, pewahyuan. Kita mendapatkan pengetahuan. Kita mendapatkan kemuliaan. Yang itu semua kita bisa pakai untuk kita membangun hidup kita dengan lebih baik. Ya, kita mendapatkan ide-ide baru, kreativitas baru, kita mendapatkan pengetahuan, kita mendapatkan keberuntungan. Orang ingin berinvestasi dalam hidup kita, orang mempercayakan hartanya pada hidup kita, orang mempercayakan pekerjaan-pekerjaan dalam hidup kita. Karena apa? Karena ada terang di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, kita semua percaya bahwa kita ada di dalam terang. Haleluya. Mari kita berdoa. Mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Engkau sendiri yang hidup dalam kami, terang-Mu itu sendiri yang hidup dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sadar, kami percaya penuh, dimanapun kami melangkahkan kaki kami tidak pernah hidup di dalam kegelapan. Hidup kami terus ada di dalam terang Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, tidak ada satupun kegelapan yang dapat menguasai kami. Dimanapun kami berada Tuhan, tidak ada kuasa maut yang dapat mengalahkan kami. Kami percaya Tuhan, terang-Mu itu terus di dalam hidup kami. Dan hidup kami mau memancarkan cahaya terang-Mu itu Tuhan. Dengan kami belajar firman-Mu, dengan kami menerima setiap perkataan-Mu, hidup-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hari demi hari akal budi kami, hati kami senantiasa diperbaharui Tuhan. Dan ketika terang-Mu itu ada dalam hidup kami, dan kami memancarkan cahaya kemuliaan-Mu itu Tuhan, pewahyuan-Mu, kemuliaan-Mu, pengetahuan, hikmat, marifat, apapun yang daripada Engkau Tuhan, penuh dalam hidup kami. Hari demi hari hidup kami diperbaharui. Tidak pernah kami jatuh. Tidak pernah kami ada di dalam kegelapan. Tidak pernah kami Engkau tinggalkan Tuhan. Tetapi walaupun seolah-olah kami ada di dalam kegelapan, Engkau tetap menyertai kami. Terang-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah hidup kami terus memancarkan, terus bercahaya di dalam terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Kau sudah mengajar kami, sehingga kami boleh mengetahui identitas kami di dalam Engkau. Sehingga kami boleh mengetahui keberadaan kami di dalam Engkau Tuhan. Dan hati kami meluap dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya dan berkati berkata, amin. Haleluya, diberkati pada sore hari ini. Amin. Kita semua anak terang, amin. Lihat kanan kirinya, terang dak mukanya. Nek peteng harus bertobat sore hari ini ya. Kita semua anak terang diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Untuk melengkapi ibadah kita sore hari ini, mari kita akan buka persembahan kita. Itunya mana ya? Diambil di kotak putih tadi. Maaf tunggu. Sambil menunggu itu tempat persembahan kita, saya sampaikan pengumuman. Yang pertama, terima kasih untuk Pak Samuel, jadi berkat bagi kita semua. Dan minggu depan kita akan ibadah lagi tempat ini jam 4 sore bersama dengan Pastor Edwin Yahya. Terus informasi khusus ini untuk jemaat kita,
jemaat yang setia dari Pak Pendeta Giri. Pak Giri minggu depan tanggal 26 September, Sabtu depan, itu ulang tahun. Ya. Dan beliau memberikan istilahnya open house untuk kita semua ya. Yang mau datang ke rumah Pak Giri bisa beri selamat atau bisa jam 11 sampai jam 12. Cuman 1 jam saja, Sabtu ya. Sabtu nanti ada open house di tempat Pak Giri. Bagi Bapak Ibu yang mau ketemu Pak Giri salaman, tak ketemu 6 bulan, tak ketemu, pengen ngobrol, pengen doa, bisa ke sana. Kalau mau bawa hadiah juga boleh ke sana. 26 jam 11 sampai jam 12 disiapkan makan, tapi tidak dimakan di sana, bisa dibawa pulang. Ibu sudah siapkan untuk kita semua berkat makan siang, tapi Ibu pesan tidak dimakan di sana, tapi dibawa pulang aja. Jadi ketemu Pak Giri bisa jam 11 sampai jam 12 minggu depan. Terus minggunya tanggal 27 Pak Edwin yang khotbah, kita semua berdoa supaya tidak hujan. Kalau tidak hujan, Pak Giri rencana mau ke sini, ya. Mau ke sini, diajak ke sini sama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Amin. Ya, kita doa sama-sama ya. Kita akan berdoa dulu untuk persembahan kita, Edi ya. Bapak bersyukur untuk sore hari ini, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami terima, yang menguatkan kami, yang berkami sesuatu yang baru Tuhan untuk kami belajar lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak untuk melengkapi ibadah kami pada sore hari ini. Kami rindu memberi korban persembahan kami, korban syukur kami, korban persepuluhan kami, janji iman kami kepada Engkau. Kuduskan setiap rupiah yang boleh kami bawa dan sucikan semuanya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, berkat anak cucu ya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Ya, bersama-sama yuk. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk tangan bagi nama Yesus. Haleluya. Kita akan akhiri itu ibadah kita pada sore hari ini. Kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Syukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu.
sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memuji Tuhan, ku memujimu, ku memuji Tuhan, ku memujimu. Haleluya. Bapak bersyukur pada sore hari ini, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada sore hari ini. Bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami, bersyukur untuk turut campur tangan-Mu bagi ibadah kami pada sore hari ini, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan Engkau disukakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang telah hadir pada sore hari ini. Apapun jadi pergumulan mereka, Engkau tolong mereka Tuhan. Apa jadi kerinduan mereka, Engkau jawab setiap kerinduan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau beri penghiburan, yang sedang menjadi jalan buntu Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan. Kami juga percaya Bapa, di saat mereka terus bergantung kepada Engkau, berharap kepada Engkau, ada kuasa yang turun atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami, untuk anak-anak kami yang minggu depan mengikuti tes tengah semester juga. Misalnya Engkau tolong mereka Tuhan, berikan hikmat, marifat, mereka bisa belajar dengan baik, punya pengetahuan yang luar biasa Tuhan, jadi anak-anak yang pandai, yang berbeda dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami serahkan untuk setiap usaha pekerjaan kami, apapun jadi pergumulan kami, apapun jadi usaha pekerjaan kami, sekecil apapun yang kami kerjakan Tuhan, jadikan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur menerima berkat-Mu yang sempurna. Mari untuk setiap kita yang pada hari ini telah mendengar firman Tuhan, serta berjanji untuk mau melakukannya dengan setia, maka terhadap Engkau Tuhan Allah-Mu akan memegang setiap perjanjiannya. Tuhan akan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan akan memberkati buah kandunganmu dan hasil usahamu. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada Engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah berkat yang sempurna. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk kedua kalinya. Yang percaya dan siap menerima berkat Tuhan, katakan bersama dengan kami, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada amplop? Ada ya, mari dipersilakan untuk menikmati amplop-amplopnya.